Nadia Hasani. Saya Ainita Kirana. Saya Mulisa Trusnia. Saya Hasna Rizkyani Aziza. Kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang penggunaan tanda baca sebagai berikut. Tanda baca titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, dia akan datang di pertemuan ini. Titik. 2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan, ikhtisar atau daftar. Misalnya, A. Titik 1. Titik. Kondisi kebahasaan di Indonesia. A. Titik. Bahasa Indonesia. 1. Titik. Kedudukan. 2. Titik. Fungsi. B. Titik. Bahasa daerah. 1. Titik. Kedudukan. 2. Titik. Fungsi. B. Titik. 1. Titik. Patokan umum. 1. Titik. 1. Isi karangan. Catatan. 1. Tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. 2. Tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka, seperti misalnya 2B. 3. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. 3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Berikut contohnya. 4. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara utama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Berikut contohnya. 5. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Berikut contohnya. Tanda baca koma. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, koma, komputer, koma, atau televisi. 2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majmuk. Misalnya, saya ingin membeli kamera, koma, tetapi uang saya belum cukup. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, koma, saya akan datang. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti, oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, koma, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. 5. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti dik atau nak. Misalnya, nak, koma, kapan selesai kuliahmu? 6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan ketikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, koma, kita harus berbagi dalam hidup ini. 7. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik daftar susunannya dalam daftar pustaka. Berikut contohnya. 8. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Berikut contohnya. 9. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya, B. Ratulangi, koma, S. E. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Misalnya, alangkah seramnya peristiwa itu, tanda seru. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir tanya. Misalnya, kapan ia berangkat? Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurungan atau menyatakan
atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, ia dilahirkan pada tahun 1683, tanda tanya di dalam kurung. Penggunaan tanda kurung. Yang pertama, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan. Kedua, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Tiga, tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Yang keempat, tanda kurung mengapit angka atau huruf yang merinci satu urutan keterangan. Penggunaan tanda kurung siku. Yang pertama, tanda kurung siku mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Yang kedua, tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Penggunaan tanda petik. Yang pertama, tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Dua, tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tiga, tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Empat, tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Lima, tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Selanjutnya ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Selain itu, tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Seperti contoh, tanya Basri, kau dengar krik-krik tadi? Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penggunaan bagian kata atau bagian angka tahun. Misalnya, malam telah tiba. Tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Selain itu, tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi jelas. Serta, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai ke atau sampai dengan. Tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan dalam kalimat yang terputus-putus dan tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Seperti sebab-sebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Penggunaan tanda titik koma. Yang pertama, sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, diberi tanda titik koma, anak-anak masih membaca buku, diberi tanda titik koma, ayah menyelesaikan pekerjaan, diberi tanda titik koma, ibu menulis makalah, diberi tanda titik koma, adik membaca cerita pendek. Yang kedua, dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkeluarga negaraan Indonesia, diberi tanda titik koma. 2. Berijazah sarjana S1, diberi tanda titik koma. 3. Berbadan sehat, diberi tanda titik koma. Lalu dilanjutkan nomor 4, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda titik koma. Contohnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Lalu untuk memisahkannya diberi tanda titik koma, baju, celana, dan kaos. Lalu diberi tanda titik koma lagi, pisang, apel, dan jeruk. Penggunaan tanda titik 2. Yang pertama, dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga,
kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, Ketua Ahmad Wijaya, Sekretaris Siti Aryani, Bendahara Aulia Arimbi. Diberi tanda titik 2 sebelum menyebutkan nama. Yang ketiga, dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, Ibu bawa koper ini nak. Amir, baik Bu. Ibu jangan lupa letakkan baik-baik. Dan yang keempat, tanda titik 2 dipakai di antara yang pertama, jilid atau nomor dan halaman. Yang kedua, surah dan ayat dalam kitab suci. Yang ketiga, judul dan anak judul suatu karangan. Serta yang keempat, nama kota atau penerbit dalam daftar pustaka. Contohnya yang seperti yang ditampilkan dalam video ini. Penggunaan tanda hubung. Yang pertama, untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh penggantian baris. Misalnya, beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan. Walaupun sakit, mereka tetap tidak mau beranjak. Bukan beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan. Walaupun sakit, mereka tetap tidak mau beranjak. Yang kedua, untuk menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris. Misalnya, kini ada cara yang baru untuk mengukur panas. Yang ketiga, tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan. Yang keempat, untuk menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tunggal. Misalnya, PANITIA. Yang kelima, boleh dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan dan penghilangan bagian kelompok kata. Misalnya, berevolusi bandingkan dengan berevolusi. Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Misalnya, se-Indonesia. Yang ketujuh, dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contohnya di SMAS. Selanjutnya ada penggunaan tanda garis miring. Yang pertama, dipakai dalam nomor surat, nomor alamat, penamaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun, takwim, serta sebagai pengganti kata atau dan tiap. Berikut contoh pemakaiannya, yaitu yang ditampilkan dalam video ini. Yang kedua, ada tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap. Misalnya, dikirim lewat darat atau laut dengan atau menggunakan garis miring. Dikirimkan lewat darat garis miring laut, harganya